saya akan memperkenalkan diri saya dan teman-teman saya lagi. Di sini saya Raihan Zaki Maulana Rahman dari Prodi Teknik Sipil sebagai moderator dengan NIM 2119130111411 dan teman saya yang bernama Putri Arifah Nur Hasanah dari Prodi Keperawatan dengan NIM 21231110101041 dan Aulia Pradila dari Prodi Farmasi dengan NIM 212210101108 dan M. Nirvan dari Prodi Proteksi Tanaman dengan NIM 211510701010. Terima kasih. Ajaran agama Hindu yang terpenting adalah susila, yaitu cara menjaga hubungan yang harmonis antara sesama manusia. Landasan moderasi dalam agama Buddha. Risalah Buddha mengajarkan bahwa spirit agama adalah metta, sebuah ajaran yang berpegang teguh pada cinta kasih yang berbasis pada nilai-nilai kemanusiaan, yaitu toleransi, solidaritas, kesetaraan, dan tanpa kekerasan. Kehidupan umat Buddha berjalan di atas nilai kemanusiaan yang dijabarkan pada kasih sayang, toleran, dan kesetaraan. Landasan moderasi dalam agama Konghucu. Moderasi beragama juga mengakar dalam tradisi agama Konghucu. Umat Konghucu yang junsi atau beriman dan berbudi luhur memandang kehidupan dengan kacamata yin yang, karena yin yang merupakan filosofi, pemikiran, dan spiritualitas seorang umat Konghucu yang ingin hidup dalam Dao. Dalam keberpihakan pada prinsip tersebut, manusia senantiasa bertindak susila dan bijaksana sehingga menjadi manusia yang dapat dipercaya dan berani. Lanjut. Moderasi beragama dalam perspektif pendidikan Islam. Kesimpulan berpijak dari moderasi beragama dalam perspektif pendidikan Islam mengingatkan kita kepada beberapa firman Allah dalam Al-Quran, diantaranya, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, umatan wasata, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 2. Islam sebagai pengambil jalan tengah, yang dimaksudkan tersebut adalah umat yang adil dan paling baik atau pilihan. Dalam wadah pendidikan Islam, konstruksi Islam berisi beragama dapat melalui mulai dari pembaruan pemikiran keagamaan. Kedua, nilai-nilai tawasud, moderat, tasamuh, toleransi, tawazun, wataniyah, muwatanah, materi kebangsaan. Ketiga, siswa membutuhkan semangat beragama yang inklusif. Keempat, siswa juga harus diarahkan untuk menegakkan nilai kemanusiaan yang menghargai kemajemukan. Next. Kesimpulan, moderasi beragama adalah memahami sekaligus mengamalkan ajaran agama secara adil dan seimbang agar terhindar dari perilaku ekstrim atau berlebihan saat mengimplementasikannya.
Secara pandang dan sikap moderat dalam beragama sangat penting bagi masyarakat plural dan multikultural seperti Indonesia, karena hanya dengan cara itulah dapat disikapi dengan bijak serta toleransi dan keadilan dapat terwujud. Terima kasih. Mungkin dari teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya? Ya, dipersilakan. Zakia. Baik, perkenalkan nama saya Henry Zakia Zamir dengan NIM 21146 dari program studi proteksi tanaman. Di sini saya ingin bertanya, minta tolong ditampilkan PPT-nya, boleh? Boleh, boleh. Yang pengertian tadi, yang slide ketiga. Yang ini? Nah, ya. Nah, itu kan tadi dijelaskan bahwa moderasi beragama adalah cara pandang kita dalam beragama secara moderat dengan tidak berlebihan. Nah, maksud dari tidak berlebihan itu dari segi apa, dan jika efek jika berlebihan itu bagaimana? Terima Oke, kasih. baik. Dapat dimengerti? Iya, Oke, terima kasih. Moderasi beragama adalah cara pandang kita dalam beragama secara moderat dengan tidak berlebihan. Nah, maksud dari tidak berlebihan, efek berlebihan itu bagaimana? apa ada yang ingin menanyakan lagi? Pertanyaannya saya tampung dulu ya, baru nanti saya jawab. Tadi menjelaskan bahwa
Silahkan diskusi kok tidak diskusi. Untuk Ahmad Fauki, silakan bertanya. Ada 2 yang bertanya itu, silakan. Ya, terima kasih Mas Raihan. Saya ingin bertanya, kan tadi materinya moderasi beragama. Nah, jadi di Indonesia kan banyak agama-agama yang ada di Indonesia, ada berapa itu 6 kalau nggak salah. Itu bagaimana sih tantangan moderasi beragama di Indonesia? Apa saja yang menghambat moderasi beragama di Indonesia itu sendiri? Terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya ada Mbak Ratna, dipersilakan untuk bertanya. Baik, terima kasih. Sebelumnya mohon maaf saya izin off cam ya karena dikarenakan jaringan kurang stabil. Baik, yang ingin saya tanyakan tadi ada kayak contoh dari keseimbangan moderasi antara akal dan wahyu. Nah, itu maksudnya keseimbangan yang bagaimana antara akal dan wahyu itu. Kalau boleh minta dijelaskan itu maksudnya bagaimana. Terima kasih. Oke, baik. Perkenalkan, saya Aulia Fadila. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Nur Iza Zakiyah tentang maksud berlebihan dari pengertian moderasi. Di moderasi beragama itu adalah sikap beragama yang seimbang antara pengamalan agama sendiri dan penghormatan kepada praktik beragama orang lain. Jadi keseimbangan ini adalah jalan tengah dalam praktik beragama, sehingga menghindarkan dari sikap ekstrim berlebihan, fanatik, dan sikap revolusioner dalam beragama. Apakah ada feedback? Baik, terima kasih. Sudah cukup.
Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ahmad Fauki ya. Di sini saya menjawab atas sumber dari Kementerian Agama.go.id. Yang pertama, yang menghambat moderasi beragama itu berkembangnya pemahaman dan pengalaman keagamaan yang berlebihan, sehingga malah bertolak belakang dengan esensi ajaran agama. Esensi ajaran agama adalah memanusiakan manusia. Pemahaman keagamaan disebut berlebihan dan ekstrim, jika justru mengingkari nilai kemanusiaan dengan mengatasnamakan agama. Tantangan yang kedua, munculnya klaim kebenaran atas tafsir agama. Menurutnya, ada sebagian orang yang merasa paling paham tafsir keagamaannya sajalah yang paling benar, lalu memaksakan orang lain yang berbeda untuk mengikuti pemahamannya. Ini yang disebut melampaui batas dan berlebihan dalam beragama. Tantangan ketiga, pemahaman yang justru mengancam, bahkan merusak ikatan kebangsaan. Mencontohkan pemahaman orang yang atas nama agama lalu menyalahkan Pancasila, mengharamkan hormat bendera, mengkafirkan orang yang menyanyikan lagu Indonesia Raya, bahkan mengajarkan bahwa nasionalisme tidak penting karena tidak diajarkan agama. Bagaimana Ahmad Fauki? Apa sudah puas atau ada yang ditanyakan lagi? Oke, terima kasih Ryan atas jawabannya. Pantaunya mana, Dek? Ya, silahkan dilanjut diskusinya. Baik, teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Tadi pertanyaan Mbak Ratna masih saya cari jawab, masih saya diskusikan dengan kelompok saya.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ratna. Ratna, maksud dari keseimbangan wahyu dan akal itu apa? Yang pertama saya akan jelasin dulu. Wahyu Wahyu itu diturunkan Allah melalui malaikat Jibril kepada para nabi dan para utusannya. Maka akal itu diberikan kepada setiap umat manusia. Karena akal itulah manusia disebut sebagai khayawanu al-natik. Dengan akal itu pula manusia dapat berpikir dan kewajiban menjalankan ajaran agama yang bersumber dari wahyu. Diturunkannya wahyu itu adalah untuk menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga harta benda, menjaga keturunan, dan menjaga akal, agar kehidupan manusia dapat mencapai keselamatan, ketentraman, kedamaian, dan kemakmuran, serta dapat terhindar dari mara bahaya. Dengan demikian, bahwa wahyu dan akal itu saling melengkapi. Kedua hal ini harus dipergunakan secara proporsional dan seimbang. Tidak boleh berat sebelah. Kebenaran wahyu adalah mutlak, sedangkan kebenaran akal bersifat relatif. Tanpa wahyu, manusia tidak akan mampu mengenali hal-hal yang tidak bisa dijangkau akal. Dengan akal, manusia bisa memahami wahyu sebagai pedoman hidup agar selamat dan bahagia kehidupannya, baik di dunia ini maupun di akhirat kelak. Baik, untuk Ratna, apa sudah puas atau masih ada yang dipertanyakan? Baik, terima kasih atas jawabannya, sudah cukup bisa dimengerti. Baik, teman-teman, apa ada yang ingin bertanya? Teman-teman, apa ada yang ingin menanyakan?
Baik, teman-teman, jika tidak ada yang bertanya, maka presentasi. Oh, ada Mbak Ratna mau nanya lagi, silakan. Mohon untuk izin bertanya. Ya, Apakah moderasi ini berhubungan dengan rasa atau sikap toleransi begitu, nggih? oke, baik. Baik, izinkan saya menjawab pertanyaannya dari Mbak Ratna. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Mirfan dengan NIM 211010. Tadi pertanyaannya, bentar. Apakah moderasi itu berhubungan dengan sikap toleransi? Betul seperti itu? Iya, betul. Menurut kami itu sangat berhubungan karena moderasi beragama itu adalah sikap pandang yang tidak berlebihan. Nah, kalau kita itu memiliki sikap yang berlebihan, nanti kan akan menjadi mengakibatkan sebuah radikal. Dan radikal itu kan sangat tidak berhubungan sekali dengan hal tersebut. Begitu, Mbak. Mungkin dari teman-teman saya ada yang menambahi? Mungkin saya ingin menambahi ya, kalau dibilang moderasi beragama itu berhubungan sama toleransi, dibilang iya. Soalnya moderasi beragama itu kunci terciptanya toleransi dan kerukunan bangsa. Seperti itu. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih untuk jawabannya. Apa ada yang ingin menanya lagi, teman-teman? Baik, jika tidak ada lagi yang ingin bertanya, maka presentasi dari kelompok kami, kelompok 6, akan saya akhiri. Mungkin untuk selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Sulaiman. Terima kasih. Moderasi beragama dalam lintas agama tentunya memiliki beberapa hal penting untuk kita sikapi bersama. Nah, ada toleransi beragama, moderasi ini menjadi salah satu bagian sehingga di UIN khas juga di beberapa lembaga ada model moderasi beragama. Sehingga oleh sebab itu maka diskusi ini tentu menarik ketika kita menyajikan beberapa toleransi antar umat beragama, menghargai, menghormati itu menjadi bagian penting dalam agama. Karena Islam menganjurkan saling menghargai, menghormati, sehingga inilah jadi Islam yang disebut dengan rahmatan lil alamin. Mungkin itu dari saya sebagai statement closing dari saya, kurang lebihnya. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.